Halo guys, jadi hari ini gue lagi datang ke acara launchingnya Dongfeng dengan nama Dongfeng Day. Di belakang gue ini ada 3 truk terbarunya Dongfeng. Yang pertama itu ada Dongfeng KC Pro. Ini truk berpenggerak 8x4 atau biasa kita sebut sebagai 12 roda, truk 12 roda. Dan dia sudah terpasang body vesselnya dan dia pakai ban ukuran 1200 ring 24. Untuk mesinnya, dia tenaganya ada di 465 horsepower dengan torsi itu sebesar 2200 Newton meter. Lalu untuk bagian kabinnya dia udah desainnya udah baru ya. Di sini grillnya dia sudah berukuran lebih besar, lalu ditambah dengan aksen hitam, lalu dengan logo yang berbentuk chrome. Nah, untuk grillnya ini dia bentuknya poligonal. Dengan desain seperti ini membuat truk ini terlihat semakin gagah. Lalu dia juga sudah dilengkapi dengan sunshade di bagian atas, supir tidak mudah silau lagi. Lalu untuk di bagian lampunya, infonya dia itu sudah automatic. Jadi dia adaptif. Jadi dia bisa ngatur mode cahayanya. Lalu kalau misalnya kita lihat ke samping, kabinnya juga sudah menganut sistem full floating ya. Ini nyaman banget katanya. Dan kalau misalnya kita lihat ke dalam pasti dia lebih luas. Sekarang kita cek ke bagian dalam kabinnya. Oke, sekarang gue udah di dalam kabinnya Dongfeng KC Pro. Truk 12 roda yang baru saja di launching oleh Dongfeng pada tanggal 20 Februari 2025. Kita lihat dalam kabinnya ada apa aja ya. Untuk bagian depan steering wheelnya dia sudah banyak pencetannya. Lalu untuk instrumen clusternya dia masih analog. Lalu kalau misalnya kita lihat di sebelah kanan dia sudah power window, namun belum electric mirror ya. Kalau misalnya kita lihat ke tengah, di sini ada bagian entertainment systemnya. Di sini ada untuk AC-nya, dia udah ada AC-nya ya. Lalu di sini shifternya dia manual 12 percepatan. Lalu dia sudah pakai air parking brake. Itu tampilan untuk kursi penumpangnya. Dia sudah ada AC-nya. Ini bagian atasnya. Sini lampunya ada 3 buah ya. Ini lampunya sudah LED. Tengah juga sudah LED. Di ujung sana juga sudah LED. Dan ini bagian kasurnya. Cukup luas sih. Lalu kalau misalnya bagian lantainya juga dia sudah rata. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakang truk Dongfeng KC Pro. Nah, ini kalau misalnya kita lihat ke bagian belakang, dia itu sudah menggunakan Hellhub Production. Lalu bannya juga sudah besar. Ini kayaknya mining spec. Bannya pakai ukuran 1200 ring 24. Lalu untuk bagian pernya, dia berjumlah 13 buah. Nah, ini tampilan belakangnya. Ini gardannya. Dia sudah ada tow hooknya juga. Lalu pada bagian baknya dia juga sudah banyak pengamannya. Ini ada 1, 2, 3 triple pengamannya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke Dongfeng GX. Ini adalah salah satu varian termewahnya dari Dongfeng. Nah, ini dia Dongfeng GX. Kalau lihat kabinnya, ini benar-benar sudah rata ya. Dan dia sudah banyak sensor, radar, dan lain-lain. Dia tenaganya 520 HP. Dan torsinya itu ada di 2500 Newton meter. Mesinnya itu pakai buatan Cummins. Nah, dia juga sudah dilengkapi dengan tangki AdBlue dan tangki bahan bakar ya. Itu sudah menggunakan bahan aluminium.
Tapi yang paling menarik itu ada di bagian roda belakang. Karena truk ini dia sudah menggunakan air suspension. Nah, bisa kelihatan ini bagian balonnya nih. Dan untuk ngatur air suspensionnya dia ada di remote-nya, itu ada di bagian dalam. Tampilan belakangnya dia udah high roof juga ya. Jadi kita cek ke bagian dalam kabinnya. Nah, ini sebelum kita naik ke bagian dalam kabinnya ya. Ini yang tadi gue bilang. Ini adalah remote untuk pengaturan suspensi belakang. Jadi kalau misalnya mau tinggi, mau rendah, ini bisa diatur lewat remote ini. Lalu seperti biasa ya, untuk kursi varian termewah nggak mungkin nggak pakai air suspension. Bisa naik, bisa turun. Jadi bagian ini itu untuk tinggi rendahnya, lalu untuk bagian yang di sebelah sini itu untuk pengaturan keras atau lembutnya si driver seat ini. Nah, ini untuk ngurangin angin ya. Kita coba naikin lagi. Oke, gue matiin sebentar, kita masuk ke bagian dalam kabin dari truk Dongfeng yang termewah. Oke, jadi sekarang gue udah di dalam kabinnya Dongfeng GX. Nah, ini adalah salah satu truk termewah yang dimiliki Dongfeng. Kalau misalnya kita lihat steering wheelnya, dia twin spoke ya. Jadi cuma ada 2 palang. Tapi di sini sudah banyak pencetan-pencetannya. Lalu kalau misalnya kita lihat ke depan, dia sudah full digital. Nah, dia udah full digital. Lalu untuk bagian instrumen cluster ya, dia sudah full digital ya. Bisa kelihatan, cuman karena ini lagi di event, gua nggak boleh nyalain. Dan kalau misalnya kita lihat ke samping, untuk entertainment systemnya dia juga sudah full digital. Ini untuk Bluetooth. Nah, ini untuk Bluetoothnya, sebenarnya ini bahasanya masih Cina dan gua nggak ngerti. Lalu kalau misalnya kita lihat ke bawah, untuk AC-nya dia juga sudah full digital dan bisa diatur dari sini juga. Ini dari layarnya. Lalu kalau misalnya kita lihat ke samping, ini ada satu tombol yang menurut gua sangat unik. Ada tombol ngopi. Ada tombol ngopi, bro. Terus kalau misalnya kita lihat ke samping sini, dia juga sudah ada tombol start stop engine. Dan tuas transmisinya itu ada di sebelah sini. Dia sudah full automatic ya. Bisa manual juga sih sebenarnya nih. Ada automatic, bisa manual juga. Ada DNR, ada over. Ini ada yang biasa, lalu ada low-nya juga. Kalau misalnya lihat ke sini, dia juga sudah ada retardernya. Untuk tombol lampunya dia ada di bawah sini ya. Ini ada auto juga, seperti yang gue bilang. Ini sama kayak di varian KC Pro, dia sudah auto untuk lampunya. Lalu untuk bagian sini di sebelah kanan, dia sudah electric power window dan juga electric mirror. Lalu dia juga sudah electric parking brake. Nah, tinggal pencet tombol aja nih. Lalu ini kuncinya dia sudah, karena dia pakai immobilizer, dia sudah tidak pakai anak kunci lagi. Jadi tinggal tempelin, tinggal kantongin aja kuncinya, lo bisa nyalain truknya. Lalu ini kabinnya juga sudah luas banget. Nah, itu tampilan untuk kursi penumpangnya. Dan ini tampilan untuk kasurnya. Ini gede banget kasurnya, udah tebel dan juga nyaman. Ini ada bagian kompartemen penyimpanan. Sepertinya ini kayak kulkas ya, kulkas pendingin. Lalu kalau misalnya kita lihat ke bagian atas, di sini juga banyak untuk tempat-tempat penyimpanan. Nah, ini kita tutup dulu. Ini bisa dibuka. Nah, ini juga. Nah, ini yang gue mau liatin ke kalian. Ini tinggi gua itu 177 cm dan gua bisa berdiri full
di dalam kabinnya Dongfeng GX, dan ini membuktikan kalau kabinnya itu gede banget. Nah, ini ada tempat penyimpanan lagi bagian atasnya. Di sini juga, di sini ada sunroof. Ini lampunya, ini gede banget. Di sebelahnya lagi ini ada Dongfeng KC Plus namanya. Dia tenaganya itu di 350 HP. Lalu torsinya itu ada di 1400 Nm. Nah, ini tampilan kabinnya. Untuk tampilan kabinnya dia tidak jauh berbeda dengan Dongfeng KC Pro ya. Penggeraknya juga sama 8x4. Cuman yang di display di sini itu dia masih setir kiri. Jadi kemungkinan belum masuk ke Indonesia. Yang ini ya. Yang ini mungkin nanti kalau misalnya masuk ke Indonesia, dia pasti setir kanan. Ini sudah air suspension juga. Jadi kita cek ke bagian dalam kabinnya. Gue mau liatin ke bagian belakangnya. Untuk bannya dia pakai ukuran 1100 ring 20. Lalu ini tampilan belakangnya, tampilan engine-nya ya. Lalu ini ada untuk tangki bahan bakarnya, dia sudah menggunakan bahan aluminium. Sini juga ada tangki AdBlue-nya. Namun pada bagian penggeraknya dia belum menggunakan hub reduction. Jadi masih yang garden biasa. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian dalam dari Dongfeng KC Plus. Kita lihat nih, truk setir kiri itu bentuknya kayak gimana sih? Oke, kita masuk. Inilah bagian dalam kabin dari Dongfeng KC Plus. Ini dia udah electric power window, lalu sudah electric mirror juga. Lalu kalau misalnya kita lihat ke depan, dia steering wheelnya itu sudah banyak pencetannya ya. Udah banyak banget fiturnya. Lalu untuk instrumen cluster ya, dia masih analog. Dan kalau misalnya kita lihat ke samping, ini dia sudah dilengkapi dengan AC. Cuman di sini belum ada untuk entertainment sistemnya ya. Kalau misalnya kita lihat ke samping, ini bagian dari shifternya. Dia ada 10 percepatan. Dan ini tampilan dari kursi penumpangnya. Ini tampilan untuk kasurnya. Kalau bagian atasnya dia seperti ini ya. Tidak terlalu luas. Tidak seperti Dongfeng yang GX. Dan selain 3 truk yang ada di belakang gua ini, Dongfeng juga membawa 4 tipe truk lainnya. Kita lihat ya. Oke, nah ini gua mau tunjukin ke kalian 4 truk Dongfeng yang dibawa ke launching ini. Depan gua ini ada Dongfeng KLEV. Dia tractor head tipenya, dan dia tenaganya kita lihat ke sini ya. Dia tenaganya itu ada di 450 kilowatt. Tuh gede banget ya, mungkin lebih dari 600 HP. Lalu untuk torsinya dia ada di 2400 Newton meter. Kalau misalnya kita lihat ke belakang, Dongfeng juga membawa Dongfeng KC ya. Ini mungkin sudah lama beredar di Indonesia. Ini Dongfeng KC, dia bawa dump truck tipenya. Lalu untuk tenaganya dia ada di 309 kW dan torsi 2000 Nm. Lalu kalau misalnya kita lihat ke sampingnya lagi, di sini ada banyak varian mesin yang dipakai untuk di Dongfeng. Nah, ini nih mesin dari Renault Dongfeng DCI 465. Lalu di sini ada Cummins, Dongfeng Cummins
Di sebelahnya juga ada Dongfeng Cummins. Nah, di situ ada gardan-gardannya. Ini ada Dongfeng KL. Traktor head berpenggerak 6x4. Nah, dia tenaganya itu ada di 343 kW dan torsinya itu ada di 2200 Newton meter. Dan terakhir, traktor head Dongfeng 4x2 tipe VR. Dia tenaganya itu ada di 198 kW dan torsinya itu ada di 970 Newton meter. Oke, jadi itu dia truk terakhir dari Dongfeng yang ada di acara launching Dongfeng Day. Kira-kira kita review truk apa lagi ya? Atau mungkin selanjutnya kita ke vlog alat berat. Dadah!